أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik, memberikan kita nikmat dan menyampaikan kita kepada bulan yang amat agung, yang amat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Tanpa disadari, begitu cepat Ramadan berlalu. Udah setengah dari Ramadan pergi dari kita, udah pergi. Gimana kita mengisi bulan Ramadan? Yang kemarin lewat nih, yang kita bakal datang nih, harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Sebab bulan Ramadan, kalau kita lihat dalil, kembali ke dalil di mana puasa diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun." Ya Allah memfardukan puasa kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Makanya kita harus mengkhususkan ketaatan di dalam bulan Ramadan, melebihkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Biasanya kita sebelum Ramadan kita baca Quran sehari sekian lembar. Ramadan harus lebih banyak. Biasanya kita sedekah sehari sekian. Selain Ramadan harus lebih banyak. Kita biasa salat sunnah Ramadan, jangan sampai ketinggalan salat sunnahnya, duha, rawatib, segala macamnya. Sebab keutamaan di bulan suci Ramadan sangatlah besar. Pahala sunnah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah sunnah, dihitung pahala fardu. Pahala fardu lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Makanya dibilang oleh dinisbatkan bulan Ramadan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dibilang syahrul ummati, kata Nabi. Ini Ramadan bulan umatku. Kenapa? Sebab di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu sebesar-besarnya bagi hamba-hambanya, bagi umatnya Nabi ini yang mau datang sama Allah Subhanahu wa taala, yang mau minta ampun sama Allah sekarang momennya, yang mau mendekat sama Allah sekarang momennya, yang mau bertobat sekarang momennya. Makanya kita harus melebihkan ibadah kita, mempusatkan nih selama bulan Ramadan hidup kita buat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena dia cuma perutnya doang puasa. Perutnya puasa dari makan dan minum, tapi di sana nggak berpuasa dari ghibah. Kupingnya nggak puasa dari hal-hal yang haram. Matanya nggak puasa dari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga itu. Di dunia dihukumin orang yang maksiat nggak dapat pahala puasanya. Tapi nanti di akhirat ada satu kisah bahwasanya ketika Nabi di hari kiamat lagi lewat, itu ada seorang yang lagi dicambukin sama malaikat sebelum masuk neraka, lagi dicambukin. Akhirnya ketika Nabi lewat, ditarik jubahnya Rasulullah. "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, berilah aku syafaat." Seketika Nabi mengangkat tangan. Karena apa? Nabi sangat amat sayang pada umatnya, mau doain sama Nabi. Ketika angkat tangan, malaikat nyaut, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, sesungguhnya musuhnya dia Ramadan. Gimana maksud musuh? Di bulan Ramadan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga nafsunya di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Aku nggak bisa memberi syafaat buat orang yang dimusuhi bulan Ramadan. Nabi Muhammad nggak bisa ngasih syafaat untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Akhirnya setengah kita udah pergi Ramadan nih. Kalau kita nggak menjadikan setengahnya lagi nih untuk hal-hal
untuk memposatkan diri kita pada Allah sayang banget. Yaitu ada makalah nisfu Ramadan gadzahab wal bagi ajmal minaz zahab. Setengah Ramadan udah pergi, makanya setengah terakhir lagi nih lebih indah daripada emas. Ayo semangat lagi kita dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Dibilang tuh awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal 10 hari pertama bulan Ramadan udah lewat kemarin, itu adalah rahmat. 10 hari di tengah pertengahan itu adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ayo nih, ini momen buat kita benar-benar datang sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang belum baca Quran, baca Quran. Kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyerukan nama Allah Subhanahu wa taala pasti didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi Musa mendoakan Qarun agar dia tenggelam dengan hartanya karena takabur, itu ditenggelaminnya nggak langsung semuanya, dikit-dikit, sedongko dulu tenggelam, seperut dulu tenggelam. Nah itu setiap tanah naik untuk ngubur Qarun bersama hartanya, itu Qarun nih manggil-manggil Nabi Musa minta maaf, menyuruhkan ya Nabi Allah Musa, maafkan saya segala macam. Ketika Qarun udah kependam sama harta-hartanya semua, Allah bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, ente galak banget, kata Allah. Seandainya Qarun memanggil nama saya sekali, saya ampunin. Sekelas Qarun aja manggil nama Allah sekali, diampunin. Masa kita umat Nabi Muhammad SAW nggak diampunin? Makanya ini kita manggil Allah, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi Al-Fajr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.